Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin Sayyidina Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah subuh yang berbahagia, pagi ini menurut sebagian perhitungan kita berada pada tanggal 1 Muharram tahun 1446 Hijriah. Tetapi menurut perhitungan yang lain, perhitungan hisab dan hasil upaya ru'yatul hilal di berbagai tempat di Nusantara ini, hari ini kita masih berada pada tanggal 30 Zulhijjah tahun 1445 Hijriah. Begitulah keputusan pengurus besar Nahdlatul Ulama yang dalam hal ini disampaikan melalui keputusan Lajnah Falakiyah PBNU. Lajnah Falakiyah adalah lembaga khusus yang menangani masalah hisab dan ru'yah di lingkungan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dengan demikian tadi malam kita masih memasuki tanggal 30 bulan Dzulhijjah. Sekarang kita berada pada tanggal 30 Dzulhijjah, hari terakhir dari tahun 1445 Hijriah. Maka masih relevan kalau kita berbicara soal ibadah haji yang kemarin sudah saya kaji sebagian, di mana dalam kajian itu kita berharap ibadah haji saudara-saudari kita yang sudah 2 pekan ini kembali ke tanah air, semoga Allah menerima ibadah haji mereka itu sebagai ibadah haji yang mabrur. Doa yang terkenal sudah saya sampaikan, yakni doa hajjam mabrura wa sa'yam mashkura wa dhamman maghfura wa tijaratan lan sab.
Doa itu sebenarnya kalau mau dipanjangkan itu bunyinya bisa ja'alallahu hajjana hajjam mabrura dan seterusnya. Sama dengan ucapan minal aidin wal faizin sewaktu Idul Fitri itu. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Demikian juga dengan doa hajjam mabrura ini aslinya bisa ja'alallahu hajjana wa hajjakum hajjam mabrura. Semoga Allah menjadikan haji kita bersama sebagai haji yang mabrur. Atau bisa juga ja'alana Allahu hajjaka, kalau kita ucapkan kepada saudara kita, tetangga kita, teman kita, semoga Allah menerima ibadah hajimu, menjadikan ibadah hajimu sebagai ibadah haji yang mabrur. Ya, sa'imu sebagai sa'i yang maskur, dosamu sebagai dosa yang maghfur, yang diampuni, dan tijarahmu sebagai tijaratan lan tabur. Ya, dan perniagaanmu ya semoga menjadi perniagaan yang tak akan merugi. Itulah doa dan harapan kita agar ibadah haji kita menjadi ibadah haji yang mabrur. Ini sekali lagi harapan. Kalau ibadah haji kita itu mabrur. Termasuk yang terakhir tadi, menjadi tijarah yang tidak akan merugi. Ibadah haji kita itu menjadi ibadah haji yang tidak akan merugi. Berapapun biaya yang kita keluarkan untuk melaksanakan ibadah haji, insya Allah tidak akan menjadi ibadah haji yang merugi. Itu kalau ibadah haji kita mabrur. Tapi sebaliknya, kalau ibadah haji kita itu tidak mabrur alias ghairu makbul alias mardud, ya, tidak diterima alias tertolak, maka ya bukan saja ya tertolak itu dalam arti tidak mendapatkan pahala, tapi perniagaan kita menjadi perniagaan yang merugi. Ya, perniagaan kita menjadi merugi. Nah, di sini ada pertanyaan mengenai apa sih makna perniagaan haji itu menjadi perniagaan yang tidak merugi kalau ibadah hajinya mabrur. Maka di sini saya perlu sampaikan bahwa perniagaan dalam haji itu bukanlah perniagaan antara manusia dengan manusia. Bukan perniagaan antara orang yang berangkat haji dengan biro perjalanan yang mengurusi mereka. Bukan perniagaan antara orang yang berhaji dengan pihak penyelenggara haji dan umroh Kementerian Agama, PHU, penyelenggara haji dan umroh. Bukan. Tapi perniagaan dalam ibadah haji ini adalah perniagaan antara seorang hamba dengan Tuhan, antara orang yang berhaji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa orang yang berhaji sudah mengeluarkan biaya yang begitu besar, tidak sederhana. Nah, inilah perniagaan yang dimaksud, berniaga dengan Allah. Kalau ibadah haji kita itu mabrur,
pasti tidak sia-sia uang, biaya, modal yang telah kita keluarkan untuk melaksanakan ibadah haji. Pasti akan mendapatkan balasan, akan mendapatkan ganti yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mabrur, catatannya, kalau mabrur tidak akan merugi. Dan di sini karena ini perdagangan, perniagaan antara hamba dengan Allah, maka jangan diukur secara material. Kalau misalnya haji biayanya 500 juta, maka kemudian dalam hadis dikatakan akan dilipatkan menjadi 700 kali lipat, sesuai dengan hadis yang saya kutip ke dalam kajian kemarin. An-nafaqatu fil hajj kan nafaqati fi sabilillah. Ad-dirhamu bi sab'i mi'ati dhi'fin. Nafkah atau pembiayaan dalam rangka melaksanakan ibadah haji sama dengan nafkah atau pembiayaan yang dikeluarkan dalam perjuangan jihad fi sabilillah, yakni 1 dirham dibalas dengan 700 kali lipat. Ad-dirhamu bi sab'i mi'ati dhi'fin. Ini jangan diartikan secara material. Orang mengeluarkan 0,5 M, suami istri menjadi 1 M, lantas nanti akan dibalas oleh Allah. Kalau hajinya mabrur, akan dibalas oleh Allah menjadi 700 M suami istri. Demikian juga yang mengeluarkan 50 juta ya, haji reguler, lalu dilipat gandakan 700 kali 550 juta, tidak. Ya, tapi balasan yang dimaksud di sini 700 kali lipat ya, adalah balasan yang akan diberikan Allah dalam bentuk balasan yang Dia kehendaki. Mungkin sebagian dalam bentuk balasan materi di dunia, tapi yang pasti adalah balasan di akhirat nanti. Ya, jadi jangan diartikan secara harfiah ya, 50 juta kali 700 ya, 50 juta kali 700. Kalau 500 juta biayanya, maka 500 juta kali 700, jangan. Tapi bahwa Allah bisa saja memberikan balasan di dunia dalam bentuk peningkatan kekayaan pada seseorang yang melakukan ibadah haji, itu bisa saja terjadi kalau Allah menghendaki. Tapi yang pasti, kalau hajinya menjadi haji yang mabrur, itu balasan di akhirat oleh Allah ya, termasuk ya, itu adalah 700 kali lipat. Sungguh sangat berbahagia saudara-saudari kita yang ibadah hajinya diterima oleh Allah sebagai ibadah haji yang mabrur. Pertanyaannya, apakah ibadah haji mereka itu bisa dijamin sebagai ibadah haji yang mabrur? Saya katakan itu dapat dilihat bukan hanya ketika melaksanakan ibadah haji ya,
bagaimana mereka mengerjakan rukun, wajib, sunnah haji dan lain sebagainya. Tetapi dapat dilihat ya pada dampak ya dari ibadah haji itu setelah mereka pulang kembali ke tanah air. Apakah mereka semakin rakus dalam mencari kebahagiaan dunia sampai-sampai tidak memperhatikan lagi halal dan haram, ataukah justru sebaliknya menjadi manusia yang semakin berhati-hati, selektif dalam mengejar kehidupan dunia. Sebaliknya semakin giat, aktif untuk mengejar kebahagiaan akhirat. Demikian pula apakah dia semakin dermawan sepulang melaksanakan ibadah haji, ataukah sebaliknya semakin bakhil, semakin pelit ya? Apakah dia semakin lembut, santun tutur katanya, ataukah semakin kasar atau tetap kasar? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang selayaknya menjadi ya bahan renungan bagi semua kita, baik yang baru pulang melaksanakan ibadah haji atau yang baru akan pulang, dan kita-kita yang akan melaksanakan ibadah haji kelak, supaya perniagaan kita dengan Allah itu benar-benar menjadi perniagaan yang tidak merugi, tijaratan lansam. Kalau haji kita tidak mabrur ya, maka bukan hanya kita rugi ya, berniaganya rugi. Ruginya itu bukan hanya rugi di dunia, tapi juga rugi di akhirat. Dalam perniagaan duniawi kita kehilangan banyak uang, 50 juta, 100 juta, 300 juta, 500 juta, tapi tidak mendapatkan pahala balasan dari Allah di akhirat. Ini yang namanya khosirat dunya wal akhirah. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ajakan singkat ini bisa menggugah hati kita untuk lebih serius dalam rangka mempersiapkan diri untuk berangkat haji bagi Pak Widi dan lain sebagainya. Dan bagi yang sudah berhaji, mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wa huwal musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.